Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman yang kita miliki saat ini berkekalan hendaknya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bila bercakap tentang iman, iman nomor satu adalah iman kepada Allah. Itu sebabnya ia diletakkan pada rukun iman pertama dalam rukun iman yang 6, iman kepada Allah. Allah yang maha gaib yang wajib kita imani, tak akan sempurna keimanan kita kepada Allah kalau kita tidak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab Allah maha gaib. Kita tak tahu bagaimana Allah kecuali melalui nama-nama Allah yang dipanggil dengan Al-Asma'ul Husna. Mengetahui Al-Asma'ul Husna sangat mustahak, sangat penting. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang meliharanya, dia layak masuk syurga. Kita dah jelaskan makna siapa yang memeliharanya. Hitung dalam jumlah 99. Yang kedua, fahami maknanya satu demi satu. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Itu sebabnya beberapa hari belakangan ini, kuliah di alam maya ini, kita banyak fokus kepada Al-Asma'ul Husna. Karena topik ini memang mustahak, memang penting. Sebab keimanan seseorang kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Panduan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah agar selamat ada 3. 3 panduannya. Pertama, kita kena tahu Allah maha gaib. Kalau Allah maha gaib, dia ada tapi kita tidak dapat lihat di dunia ini. Macam mana kita ingin mengetahui Allah? Jawabnya, yang kedua, Allah adalah lebih tahu tentang nama dan sifatnya. Implikasi dari keyakinan Allah lah yang lebih tahu tentang nama dan sifatnya. Itu sebabnya apa saja yang Allah katakan tentang dirinya dalam Al-Quran, namanya, sifatnya, kita wajib imani saja. Jangan ditukar-tukar kepada makna lain atau ditakwilkan.
Yang ketiga, panduannya, insan yang paling tahu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Implikasi atau lanjutan dari keyakinan bahawa insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Rasulullah. Oleh sebab itu, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya yang sahih, yakini saja dan imani saja. Ini tiga panduan yang sangat cantik dalam mempelajari nama-nama Allah. Pertama, Allah Maha Ghaib. Karena Allah Maha Ghaib, kita tidak mampu mengenal Allah. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang beritahu kepada kita nama-nama dan sifat-sifatnya yang tertera dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakini saja, jangan ragu, jangan tolak, juga jangan dirubah kepada makna lain. Yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapat wahyu. Okey, itu sebagai mukaddimah. Hari ini kita akan belajar nama Allah Ar-Rabb. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan semalam, bahawa nama-nama Allah yang jumlahnya 99 yang tertera di dinding rumah kita tidak lengkap. Sebab antara lain semalam kita ada sebut nama Allah Ilah, kalau tidak salah, tidak tertera di dalam Al-Asma'ul Husna yang ada di rumah kita. Satu lagi nama Allah Ar-Rabb juga tidak tertera. Padahal nama Allah Ar-Rabb ini sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim disebut sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Para nabi, kebanyakannya bila mereka berdoa kepada Allah, kalau tidak gunakan istilah Rabbi atau Rabbana, sejak Nabi Adam lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, doa Nabi Adam ketika beliau ditegur oleh Allah karena mengikuti atau mendekati pokok larangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 900 lebih perkataan Rabb yang merujuk kepada nama Allah tidak disebut. Oleh sebab itu, kembali kepada topik, iaitu Ar-Rabb, yang artinya Maha Pencipta. Sebenarnya Allah SWT bukan hanya mencipta, banyak makna-makna yang lain yang terkandung di dalam perkataan Ar-Rabb. Nanti kita jelaskan. Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan semalam, nama Allah adalah tauqifiyah, iaitu terhenti. Sebagaimana yang Allah namakan dirinya, atau sebagaimana yang Rasul namakan dirinya. Terhenti, tauqifiyah. Tidak boleh direka-reka dengan akal. Kita tidak boleh create nama untuk Allah, walaupun menurut anggapan kita nama itu sangat baik. Tak boleh. Sebab nama Allah adalah tauqifiyah. Oleh sebab itu, bila ditanya, ada tak dalilnya tentang nama Allah Rabb? Sangat banyak. Dalam Quran, dalam hadis. Tadi kita dah sebut, dalam Quran tidak kurang dari 900 lebih perkataan Rabb disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagai contoh, lihat surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Minta maaf, bagi yang punya buku ini, lihat muka surat yang ke 105. Siapa yang memiliki buku ini, lihat muka surat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim atau surah 14 ayat 41. Ya Tuhan kami, Rabbana, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yakni hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun atau surah 23 ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Okey, setelah kita tahu nama Allah Ar-Rabb ini ada dalilnya. Sama ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kita menjadi yakin tanpa ragu Rabb memang nama Allah. Sebab keyakinan tak akan mungkin muncul tanpa pengetahuan, tanpa sumber, tanpa dalil. Apalagi kita sama-sama maklum, Islam adalah agama ilmu, agama keyakinan, bukan agama agak-agak, bukan agama nenek moyang atau warisan. Islam adalah agama ilmu, agama yakin. Kita ucapkan Alhamdulillah lah, karena Allah takdirkan mak bapak kita orang Melayu, akhirnya kita jadi orang Islam karena mak bapak Melayu. Tapi jangan terlalu bangga dengan kemelayuan kita. Yang kita perlu bangga adalah ketakwaan. Itu sebabnya, coba bandingkan dengan orang Chinese, orang India, orang putih. Baru 5 tahun mereka memeluk Islam. Tapi mereka belajar Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru 5 tahun. Tidak mustahil mereka yang baru revert, kembali kepada Islam, lebih kuat iman mereka berbanding kita yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, lahir dalam Islam, tapi kita tidak kaji Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam agama ilmu, bukan agama warisan. Oleh sebab itu, bila kita orang Islam tidak gali ajaran Islam dari sumber asalnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belum tentu lebih mulia daripada orang-orang yang baru memeluk agama Islam, andai kata mereka masuk Islam dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, umat Islam perlu tambah ilmu dari masa ke semasa. Itu sebabnya saya katakan kata-kata Imam Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal. Apa kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang menceritakan tentang ilmu atau kepentingan ilmu? Hajatun nasi ila akli wa syurbi marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia perlu kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Wa hajatun nasi ila ilmi, tapi perlunya manusia kepada ilmu mithlu adadil anfus, sebanyak turun naiknya nafas. Sebagaimana turun naiknya nafas tak dapat dihitung, macam itulah perlunya kita kepada ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, memasukkan sesuatu ke dalam bekas, ke dalam tong, ada limitnya, ada hadnya.
Sesuatu tak boleh dimasuk lagi karena penuh. Tetapi kata Sayyidina Ali, memasukkan ilmu ke dalam otak, ke dalam akal, ke dalam minda, makin ilmu itu diisi, akal dan otak kita, minda kita terasa semakin kosong. Banyak lagi yang kita tak tahu, banyak lagi yang kita tidak tahu. Agama Islam adalah agama yakin, dan keyakinan tidak mungkin datang dengan sendirinya, kecuali dengan belajar. Belajar, dan belajar. Dan untuk membina keyakinan, tentu saja, rujukannya bagi kita umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Setelah kita yakin adanya dalil dari Quran, juga banyak dalam hadis Nabi tentang nama Allah Ar-Rabb, kita yakin. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna Rabb. Pengarang kitab Al-Wasit berkata, menurut bahasa Ar-Rabb mencakupi makna Al-Malik, raja, atau yang memiliki, As-Sayyid, penghulu atau tuan, Al-Mudabbir, yang mentadbir atau yang mengurus, Al-Murabbi, yang mengasuh atau yang mendidik, Al-Qayyim, yang mendirikan, Al-Mun'im, yang memberi nikmat, Al-Muslih, yang memperbaiki, Al-Ma'bud, yang disembah. Semua itu tersirat di dalam nama Allah Ar-Rabb. Menurut bahasa, perkataan Ar-Rabb berasal dari perkataan tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Pendidikan. Yang artinya satu proses berkembang. Satu proses berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga sampai kepada tahap kesempurnaan. Itu yang disebut dengan pendidikan. Rupanya tarbiyah atau pendidikan ini, dia ada kaitannya dengan nama Allah Ar-Rabb. Itu sebabnya kalau tidak salah kita di Malaysia, kalau tidak salah tahun 81, baru 1 tahun Ustaz sampai di Malaysia, Ustaz sampai Ogos 81. Kalau tidak salah, Kementerian Pelajaran diganti namanya menjadi Kementerian Pendidikan. Kementerian Pelajaran dalam bahasa Arab dipanggil dengan Wizaratut Ta'lim. Kementerian Pelajaran diganti dengan Wizaratut Tarbiyah, Kementerian Pendidikan. Karena pendidikan membawa makna lebih mendalam daripada ilmu. Tarbiyah lebih mendalam daripada makna ta'lim, memberi ilmu. Sebab tarbiyah ada kaitannya dengan tuntunan, bimbingan. Kita mesti ikut orang yang mentarbiyah kita macam yang dia buat. Ta'lim tidak. Itu sebabnya di barat ada istilah, ambil olehmu, hei para mahasiswa, apa yang aku cakap, tapi jangan kamu ambil apa yang aku buat. No, dalam Islam tidak begitu. Apa yang aku cakap, apa yang aku buat, ambil. Sebagai contoh, seorang ayah menasihati anaknya, jangan merokok nak, jangan merokok. Sedangkan ayah sambil merokok. Bercanggah apa yang dia ajar itu ta'lim, jangan merokok. Tapi tak boleh sikap itu dipanggil tarbiyah. Sebab tarbiyah, selain kita menimba ilmu, juga kita jadikan orang yang mendidik kita itu sebagai role model, sebagai contoh teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling tepat dalam mentarbiyah. Sebab apa yang beliau cakap dengan apa beliau buat senantiasa senada, selari. Okey, perkataan Rabb ini dia ada kaitannya dengan tarbiyah. Oleh sebab itu,
pendidikan yang kita beri pada anak-anak atau anak murid atau jemaah tidak akan sempurna kalau hanya memberi ilmu kepada mereka. Andai kata kita tidak ajak murid kita, jemaah kita ke arah mendapat reda Allah. Itu makna tarbiyah. Tarbiyah ada kaitannya dengan roh. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sanjung cara tarbiyahnya yang dibuat oleh Luqman Al-Hakim. Tertera dalam surat Luqman. Apa kata Luqman? Pada ayat 13, 14, 15 dan seterusnya, ringkasnya senang saja. Ya bunayya, la tusyrik billah. Hei anak, jangan kau buat syirik terhadap Allah. Karena syirik itu adalah zalim yang amat besar. Yang kedua, hei anak, aqimis salah, dirikan salat. Yang ketiga, hei anak, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ajak orang berdakwah. Ajak orang buat baik, cegah orang berbuat mungkar. Dan yang keempat, wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah nak terhadap apa saja yang menimpa kamu. Banyak lagi sebenarnya. Cuma kalau boleh Ustaz singkatkan nasihat Luqman. Pertama, jangan syirik nak. Yang kedua, dirikan salat nak. Yang kedua, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat jahat nak. Yang ketiga, sabar nak terhadap apa yang menimpa kamu. Coba para jamaah dan penonton sekalian sesuaikan nasihat Luqman ini dengan kandungan surat Al-Asri. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Seluruh jenis. Dia PM ke, dia TPM ke, dia buruh kasar ke, dia nelayan penoreh getah, dia laki-laki ke, dia perempuan, dia guru ke, dia murid. Itu maknanya innal insan, sesungguhnya seluruh jenis insan. Dia orang kaya ke, dia orang miskin, dia orang berpangkat ke, atau dia orang bawahan. Seluruh insan lafi khusrin, sungguh-sungguh dalam kerugian. Illa, kecuali. Penggunaan kata-kata illa, kecuali, untuk membezakan hukum sebelum dan hukum sesudah. Kalau tadi sebelumnya, semua manusia rugi, tak kira siapa mereka. Kecuali yang tak rugi, yang ada iman, yang ada amal saleh, yang ada menyampaikan kebenaran atau dakwah. Yang keempat, sabar. Sama tak dengan apa yang diajar oleh Luqman dalam Al-Quran? Sehingga Allah cantumkan dalam Al-Quran untuk jadi panduan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat manusia tidak akan rugi itu bila dia ada iman. Luqman gunakan istilah jangan buat syirik nak. Ini sama maknanya mantapkan imanmu. Luqman gunakan dirikan salat nak. Wal asri gunakan wa amilus salihat. Semua kita tahu salat adalah amal saleh yang paling tinggi derajatnya. Luqman gunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Surat Wal Asri menggunakan istilah dakwah, berpesan-pesan dengan kebenaran. Sebab konten utama dalam dakwah sama ada ajak orang buat baik atau cegah orang dari buat jahat. Nah, yang terakhir Luqman gunakan fasbir ala ma asabak. Sabarlah nak terhadap apa yang menimpa kamu. Wal asri gunakan watawasaw bis sabri. Exactly. Sama betul. Ini namanya tarbiyah. Oleh sebab itu, jangan terlalu bangga. Anak ada PhD, anak ada MA, anak ada MBA, anak ada BA. Dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan duniawi, andai kata yang 4 dalam surat Wal Asri itu tidak ada. Jangan terlalu bangga. Mungkin mereka boleh bangga di dunia, tapi susah nanti tidak menjawab soalan mukar wa nakir di alam kubur. Apalagi ketika meniti siratal mustaqim. Tengok,
Itu sebabnya jangan terlalu bangga dengan buku-buku pendidikan yang kita baca dari barat. Quran kita tak baca. Oh. Itu sebabnya kata salafus saleh, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Apa sebab? Semua katakanlah ada benar belaka, tak ada yang bohong. Semua ucapan Nabi adalah benar belaka sebab ucapan Nabi berdasarkan wahyu. Manusia apabila karang buku, hebat macam mana pun, walaupun ada profesor, walaupun ada doktor, ada beberapa PhD, karang buku, mesti saja ada silap salah di dalamnya, walau sedikit. Tapi Quran tidak. Itu sebabnya Allah sebut hakikat itu pada awal Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kita teruskan. Nama Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb yang agung ini tercakup di dalamnya segala sifat af'al atau perbuatan Allah. Seperti al-khalqu penciptaan, ar-rizqu pemberian rezeki, al-man'u menghalang, al-ata'u memberi, al-in'amu memberi nikmat, al-judu pemurah, al-qabdu menahan, al-bastu melapangkan, al-khafdu merendahkan, al-raf'u meninggikan, al-i'zazu memuliakan, al-izlalu menghinakan, dan lain-lain lagi sifat kesempurnaan rububiyahnya. Jadi luas makna Ar-Rabb itu. Dalam bahasa Arab, Rabb bukan hanya membawa makna yang mencipta. Dari perkataan Rabb inilah maka muncullah tauhid rububiyah. Ini yang kita sebutkan semalam. Kalau ingin memiliki tauhid dengan sempurna, kita kena tahu 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah diambil dari kata Rabb, yaitu bila kita mengesahkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya. Bila kita meyakini sifat-sifat Allah yang mulia belaka, itu namanya tauhid asma wa sifat. Bila kita mengesahkan Allah dari sudut ibadat, hanya Dia saja yang wajib disembah, tidak boleh yang lain, namanya tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita berpindah kepada cara penggunaan istilah Rabb. Semalam kita dah jelaskan, ilah hampir sama dengan Allah. Malah kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu diambil dari perkataan ilah. Ilahi, oh Tuhanku, sama dengan Allah. Ya Allah. Namun demikian antara Allah dengan ilah ada perbezaan. Kalau Allah itu, inilah Tuhan yang benar, sedangkan ilah, Tuhan boleh dinisbahkan kepada Allah yang maha benar, Tuhan yang maha benar, yaitu Allah, dan ilah juga dalam bahasa boleh digunakan untuk Tuhan selain daripada Allah. Itu sebabnya semalam kita ada sebut, andai kata ada manusia yang terlalu terpengaruh dengan kemewahan hidup, dengan harta, mereka selalu dikatakan orang tersebut telah mempertuhankan harta. Dalam Al-Quran disebut, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan Tuhannya, ilahnya, hawahu, hawa nafsunya. Okey, itu pelajaran semalam. Pelajaran hari ini. Adapun Rabb, kita baca, Raghib Al-Asfahani berkata, jika perkataan Ar-Rabb digunakan secara mutlak, mutlak maknanya am, bebas, maka perkataan Ar-Rabb tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh digunakan untuk selainnya.
Lebih-lebih lagi kalau disebut Ar-Rabb, ada alif lam. Ar-Rabb. Alif lam itu alif lam ma'rifah. Definitif. Tuhan yang dimaksudkan itu Tuhan tertentu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ar-Rabb, ada alif lam di depannya. Tetapi kalau Rabb itu disandarkan, diidhafahkan, disandarkan dengan perkataan lain, dengan naun atau isim yang lain, maka dia boleh membawa kepada Allah dan dia juga boleh membawa kepada selain Allah. Ustaz buat contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb, Tuhan Al-Alamin, semua alam. Alam malaikat ke alam jin, alam binatang, alam manusia, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Dia merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang memiliki itu, yang mencipta itu, yang mentadbir itu, semuanya adalah Allah, Rabbil Alamin. Ada juga istilah Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan semua langit, Tuhan semua bumi. Itu mesti merujuk kepada Allah. Tetapi kadang-kadang Rabb itu bila disandarkan kepada sesuatu, boleh juga merujuk kepada manusia. Umpamanya, istilah dalam bahasa Arab, saya adalah pengembala kambing. Kambing dalam bahasa Arab antara lain disebut ghanam. Orang Arab menggunakan ana rabbul ghanam. Saya adalah pengembala kambing, bukan Tuhan kambing. Jamal, camel, onta. Orang Arab kata ana rabbul jamal. Saya adalah pengembala onta. Wanita suri rumah. Orang Arab menyebut dan tertera di dalam pasport mereka wanita yang kerjayanya sebagai suri rumah. Dipanggil Rabbatul Bait. Al-Bait itu rumah, Rabbatul Bait karena perempuan, Rabbatu bukan Tuhan rumah, tapi suri rumah. Ini yang kita maksudkan. Penggunaan Ar-Rabb ini boleh secara mutlak, itu hanya merujuk pada Allah bila disebut Ar-Rabb atau Rabbil Alamin atau Rabbis Samawati wal Ard. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, itu semua kembali kepada Allah. Tapi apabila Rabbul Ghanam, Rabbul Jamal, Rabbatul Bait, dia merujuk kepada manusia. Nah, kesemuanya ini sangat perlu kepada ilmu. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke bahagian lain, kehebatan Ar-Rabb. Kalau Ar-Rabb tadi kita katakan merujuk kepada Allah yang Maha Esa, hanya dia yang kita mesti sembah. Di mana hebatnya nama Allah itu, Ustaz? Ini dia. Kehebatan nama Allah Ar-Rabb. Kehebatan nama Allah Ar-Rabb. Kehebatan nama Allah Ar-Rabb. Tiada tandingannya. Sebab semua makna rububiyah kembali kepadanya. Kehebatan nama Ar-Rabb bagi Allah tiada tandingannya. Apa sebab tiada tandingannya? Sebab semua makna rububiyah kembali kepada Allah. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang mencipta, dialah yang menurunkan hujan, dialah segala-galanya. Tidak ada yang lain mampu melakukannya. Segala sifat kesempurnaan hanya miliknya. Segala pujian hanya miliknya. Segala kelebihan dan kebaikan hanya kembali kepadanya. Tiada satu pun atau seorang pun yang menyengutuinya dalam makna rububiyah. Itu sebabnya bagus juga Ustaz sebut di sini. Orang selalu sebut Ramadan Karim.
Ulama akidah tidak setuju dengan istilah itu. Karim maknanya yang dapat, yang mulia, yang dapat memberi kelebihan kepada kita. Istilah Ramadan Karim, kata ulama akidah, tidak tepat. Sebab yang memberi ganjaran yang berlipat ganda, puasa kita, baca Quran kita, salat kita, segala-gala yang kita buat dalam bulan Ramadan, bukan Ramadan yang bagi. Mengapa dipanggil Ramadan Karim? Yang lebih tepat, Ramadan Mubarak. Ramadan yang penuh dengan berkat. Itu yang lebih tepat. Jangan gunakan istilah Ramadan Karim. Itu sebabnya, bila kita duduk di negara Arab, orang-orang Arab apabila datang pengemis meminta sesuatu, dan dia tak ada yang mau diberi, dia selalu sebut, Allah Karim. Allah Karim. Yang boleh memenuhi hajatmu itu hanya Allah saja. Yes, itu betul. Karim itu sifat bagi Allah, bukan sifat bagi Ramadan. Sebab Ramadan tak boleh buat apa-apa, memberi kita kelebihan. Sebab yang dapat memberi kelebihan adalah Allah Azza wa Jalla. Ramadan Mubarak, okey. Sebab dalam bulan Ramadan penuh dengan berkat, maknanya ganjaran yang banyak tersedia dalam bulan Ramadan. Ramadan Mubarak, bukan Ramadan Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura surah 42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tak ada. Yang semisal dengan Allah itu tak ada. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin dan hadirat para penonton yang saya hormati. Bagi yang baru join terhadap kuliah di alam maya ini, Ustaz ingin maklumkan sekali lagi, kita sedang bercakap tentang Al-Asma'ul Husna, nama Allah Ar-Rabb. Dalilnya kita dah sebut, maknanya kita juga dah sebut. Nah sekarang, kita teruskan dengan kehebatan nama Allah Ar-Rabb. Semua makhluk apakah dari jenis malaikat, semua makhluk apakah dari jenis malaikat atau jin atau manusia, semuanya berada di bawah naungan rububiyah Allah. Semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, jin, malaikat, semuanya di bawah naungan rububiyah Allah. Dalam semua jenis makna rububiyahnya. Semua mereka tunduk, patuh dan tertakluk di bawah keagungannya. Dan atas dasar itulah, maka sangatlah tidak wajar jika Allah disekutukan dalam ibadat dan uluhiyahnya. Mengapa kita tidak boleh sekutukan Allah dalam uluhiyahnya? Faham makna uluhiyah? Beribadat hanya kepada Allah, tidak yang lain. Mengapa ada Allah? Segala kehebatan itu hanya ada di sisi Allah. Dia mencipta segala-galanya. Namanya rububiyah. Dia memiliki sifat kesempurnaan segala-galanya. Tak ada sedikit pun kekurangan. Kalaulah zat yang semacam itu sifatnya, dari sudut rububiyah maupun sifat-sifatnya, betul tak? Dialah yang patut kita sembah dan kita patuhi dan taati. Tidak bangkang sedikit pun. Karena rububiyah miliknya, asma wa sifat miliknya, lalu uluhiyah juga dialah yang layak. Itu sebabnya orang-orang kafir, walaupun kita katakan semalam orang kafir pun ada tauhid rububiyah, sebab percaya yang turunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan itu adalah kerja Allah. Walaupun mereka juga yakin Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna belaka, tiba-tiba yang disembahnya batu, tiba-tiba yang disembahnya busut,
Tiba-tiba yang disembahnya lembu. Di mana akal? Dah tahu kekurangannya, tapi disembah. Tapi bila kita menyembah Allah, memang Allah tak ada kekurangan. Di situ perlunya kita bagi tauhid itu kepada 3 jenis. Supaya clear. Mana tauhid pembeza Muslim dengan non-Muslim. Mana tauhid hampir-hampir sama Muslim dengan non-Muslim. Kita dah jelaskan. Rububiyah hampir sama. Asma' wa sifat juga hampir sama. Walaupun tidak sama betul, tapi yang sangat berbeza. Dan pembeza utama Muslim dengan non-Muslim adalah tauhid rububiyah. Itu sebabnya kalimat la ilaha illallah diartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semalam kita dah jelaskan. Kalau ada yang belum ikut, tolong dengar balik YouTube semalam, iaitu tentang nama Allah Al-Ilah. Kita ada sebut semalam rahasia. Mengapa 3 nama Allah disebut pada awal Al-Quran surat Al-Fatihah? Rabb, Allah dan Malik. Mengapa 3 nama yang sama Allah ulangi lagi pada surah yang terakhir, surat An-Nas? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Karena Rabb mencipta manusia. Penciptaan tidak sempurna kalau tidak diikuti dengan pemilikan. Itu sebabnya diikuti dengan Malikin Nas. Manusia ini milik Allah. Selain Allah cipta mereka, Allah juga yang mempunyai mereka. Dan apa yang mereka miliki, semua milik Allah. Jika hanya sampai di situ, belum sempurna. Kalau Allah tidak disembah. Kalau Allah tidak, kita andai kata kita tidak beribadat, patuh taat pada Allah. Itu makna ilahin nas. Bagi yang belum ikuti, sila rujuk penjelasan panjang lebar semalam di dalam nama Allah Al-Ilah. Okey. Rububiyah Allah bersifat menyeluruh, mencakupi para malaikat, para nabi dan lain-lain. Dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, pengurusan, menghidupkan dan mematikan. Oleh sebab itu, sebagai tanda syukur, semua mereka beribadat memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak mengambil selain Allah sebagai pelindung atau sebagai penolong. Uluhiyah atau ibadat hanya milik Allah yang Maha Esa ke atas semua hambanya, disebabkan hanya Dia yang memiliki rububiyah. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Oleh sebab itu, disebabkan karena memahami makna Rabb inilah semua nabi-nabi, semua orang-orang saleh, semua wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau berdoa, pada umumnya mereka gunakan istilah Rabbana. Ustaz buat contoh. Lihat muka surat 108. Disebabkan kedudukan dan kandungan makna Ar-Rabb yang sangat agung, hebat dan indah, maka nama Ar-Rabb ini sungguh mulia di dalam jiwa dan sanubari para nabi, para wali dan ulul albab. Oleh itu, kita dapati kebanyakan doa mereka diawali dengan panggilan atau seruan Rabbana atau Rabbi. Hakikat ini tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya doa Adam dan Siti Hawa. Tadi kita dah sebut. Boleh lihat pada ayat 23 surat 7 atau surat Al-A'raf. Semua kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri.
Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini sangat bagus untuk kita selalu baca. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim. Kita ulang sekali lagi. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, beri ampunkanlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Lagi-lagi Nabi Ibrahim gunakan istilah Rabbi. Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Aku fakir, aku sangat memerlukan. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kepadaku. Doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku berlindung daripada engkau. Aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Contoh lain lagi, ini doa ulul albab. Kita boleh lihat pada ayat 8 dari surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurnia. Semua mereka menggunakan istilah Rabb. Doa ibadur Rahman, ini yang juga selalu kita baca. Kita boleh lihat pada ayat 74 surat Al-Furqan. Apa bunyinya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini sangat bagus. Dia disebut oleh Allah sebagai salah satu doa daripada ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang Maha Pengasih. Apa maknanya? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semua permohonan para nabi tadi diawali dengan kalau tidak Rabbana, Rabbi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar apa kata Syekh Al-Ashqar di dalam kitabnya Al-Asma'ul Husna. Nama Allah Ar-Rabb disebut melebihi 900 kali dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangannya tidak terhingga banyaknya. Sehingga ahli ilmu dari kalangan para sahabat seperti Abu Darda radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutnya nama Allah Ar-Rabb ini mereka sebut gunakan istilah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Begitu komen dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga komen daripada Abu Darda. Abdullah Ibnu Abbas ini orang Muhajirin, Abu Darda pula orang Madinah Ansar. Kedua-duanya komen tentang hebatnya nama Allah Ar-Rabb. Hanya saja bahagian akhir atau sebelum akhir bagus juga kita tahu. Apa dia Ustaz? Rububiyah ini terbagi dua. Rububiyah Allah, Rabbnya Allah ini terbagi dua. Ada namanya rububiyah ammah.
rububiyah umum. Ada namanya rububiyah khasah, rububiyah khas. Apa bezanya, Ustaz? Beza. Rububiyah Allah ada dua jenis. Pertama, rububiyah ammah, yaitu rububiyah am. Maksudnya, rububiyah Allah terhadap semua makhluknya. Apakah mereka itu orang baik atau orang yang jahat? Apakah mereka itu orang yang beriman atau orang kafir? Rububiyah am ini mencakupi rububiyahnya dalam bidang penciptaan, pengurusan, perbaikan, pemberian rezeki, pemberian nikmat, keturunan, dan pemerintahan. Itu namanya rububiyah ammah. Jangan lupa, Rabb itu maknanya bila menyangkut perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid rububiyah iaitu kita meyakini bahawa perbuatan-perbuatan itu hanya mampu Allah saja yang buat. Begitulah lebih kurang dalam bahasa mudahnya. Perbuatan. Fokus kita perbuatan. Tauhid asma' wa sifat lain lagi. Fokus kita pada nama dan sifat. Uluhiyah lain lagi. Iaitu fokus kita kepada beribadat hanya kepadanya. Jadi berbalik kepada rububiyah ammah. Allah akan lakukan kepada mereka semua, orang baik ke, orang jahat ke, mereka orang Muslim ke, mukmin atau kafir ke, tak kira suku, tak kira bangsa, Allah bagi semua. Tentang rezeki umpamanya. Rezeki, memberi rezeki, melimpahkan rezeki, itu kerja Allah. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq termasuk rububiyah. Sebab itu perbuatan. Jangan tanya, apa sebab ya Allah bagi kekayaan kepada orang kafir banyak-banyak, tapi kita miskin? Mengapa ya orang-orang kafir itu cerdik-cerdik? Hasil ujiannya cemerlang. Tapi anak kita banyak yang gagal. Ini yang dimaksudkan dengan rububiyah ammah. Sebab hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati, kejayaan manusia di dunia, dia sangat erat hubungannya dengan usaha manusia. Konsep kejayaan di dunia sangat tergantung pada usaha. Bukan pada iman, bukan pada ikhlas. Syarat untuk mendapat kejayaan di akhirat, yes. Mesti iman, mesti ikhlas. Itu sebabnya orang kafir, orang jahat tidak mendapat tempat yang baik nanti di akhirat. Sebab syarat untuk mendapat kejayaan di akhirat, mesti iman selain usaha. Tapi di dunia, usaha lebih, dapat lebih. Walaupun tidak ikhlas barangkali. Berapa banyak orang-orang yang kaya di Malaysia, kalau tidak salah, kalau disenaraikan 10 orang terkaya di Malaysia, mungkin hampir semua, atau 8 yang teratas itu semuanya non-Muslim. Mengapa? Usaha lebih, mereka akan dapat lebih. Orang beriman, andai kata malas, melingkar saja di rumah macam ular sawa, apa-apa ke dana juga. Itu sebabnya seseorang yang apabila belajar dengan rajin, ulang kaji, insya-Allah hasil ujiannya SPM ke UPSR akan cemerlang insya-Allah. Tapi mengapa orang kafir? Kadang-kadang dalam BM, bahasa Malaysia, subjek bahasa Malaysia, kadang-kadang orang kafir, Chinese, India, lebih cemerlang daripada anak-anak Melayu. Apa sebab?
Karena malas belajar. Ingat, kaedah kejayaan di dunia banyak ditentukan oleh usaha. Berapa banyak orang yang punya politik uang, tabur uang di mana-mana, akhirnya ketika pertandingan menang juga. Usaha lebih, dapat lebih. Tapi tunggu sajalah balasannya di akhirat nanti. Ekoran daripada penyelewengan yang dibuat, di akhirat nanti akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berbalik kepada masalah rububiyah. Mengapa orang kafir bila lebih sehat? Mengapa orang Islam tidak sehat? Dia ada kaitan. Ini, pada zaman lockdown ini, di zaman lockdown ini, PKP, masih banyak lagi umat Islam yang ingin salat di masjid, jamaah ke, Jumaat ke, tak hiraukan arahan pemerintah. Ini orang jahil, degil bodoh. Sudahlah arahan pemerintah. Yang kedua dari sudut agama. Kaedah dalam agama, dar'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan daripada menjemput kelebihan. Salat berjamaah di masjid memang ada kelebihan. Bila ramai-ramai ke masjid, walaupun jaraknya 1 meter dalam saf, ini pun tak pernah terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Karena hujan saja kata Nabi, sallu fi buyutikum, salli fi rihalikum. Salat saja kamu di rumah. Karena tak mau menyusahkan umat pergi basah-basah ke masjid. Ini dah tahu bahwa corona ini sangat berbahaya bila kita tak jaga distance, jarak. Tapi tidak ke masjid juga. Minta maaf kalau Ustaz gunakan itu Muslim bahlul, Muslim bodoh. Inilah kalau tidak faham ajaran agama yang sebenarnya. Pakai ikut akal saja. Ini orang Melayu kata, degil-degil bodoh. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Kalau dia sudah kena umpamanya, berapa banyak orang lain akan kena lagi? Islam agama ilmu, bukan agama nafsu. Oleh sebab itu, hadirin, hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Lockdown ini menyuruh kita patuh dengan pemerintah. Bahaya hendaklah kita jauhi atau dahulukan daripada menimba kemaslahatan atau kebaikan. Ini apalagi tentang dekat hari raya, dekat dengan tarawih, puasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti insya-Allah kita akan jawab pada penghujung. InsyaAllah 15 minit sebelum kita berakhir, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang datang pada Ustaz yang berkaitan dengan perkara-perkara semacam ini. Ingat, rububiyah Allah ada 2 jenis. Rububiyah ammah. Allah akan bagi di dunia ini siapa yang berusaha, bukan berdasarkan iman dan keyakinannya. Iman dan keyakinan serta usaha itu perlu untuk kita timba nanti di akhirat. Adapun rububiyah yang kedua, rububiyah khasah, yaitu rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah khas untuk orang beriman saja. Orang yang dekat kepadanya. Orang-orang yang Allah pilih dengan memperbaiki hati mereka, jiwa mereka, akhlak mereka diperbetulkan oleh Allah. Amalan mereka akan dibetulkan oleh Allah. Lalu Allah bekalkan mereka dengan keimanan.
Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Allah permudahkan urusan mereka, hindarkan mereka daripada kesulitan. Allah permudahkan mereka melaksanakan kebaikan, pelihara mereka daripada kejahatan. Dan atas dasar inilah mengapa kebanyakan doa mereka menggunakan nama yang agung, yakni Ya Rab. Mereka panggil Ya Rab itu sebagai Rab rububiyah khasah. Minta dikasihani, minta ditolong. Karena mereka memohon kepada Allah agar dianugerahkan rububiyahnya yang khas. Jadi kita panggil Rabbi, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini di antara doa yang cukup terkenal. Oh Tuhan, Ya Rabbku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Maknanya kita minta belas kasihan Allah. Bukan aku saja, bapakku, ibuku yang telah meninggal dunia dalam kubur. Tolong kasihani mereka, jangan azab mereka. Itu sebabnya kita panggil bukan Ya Allah, tapi Ya Rabb. Karena dia mengandung makna rububiyah khasah. Mohon pada Allah agar Allah pilih kita. Bagus juga Ustaz sebut di sini. Ditinjau dari satu sudut, nikmat Allah ada dua. Nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia umpamanya badan sihat, ada rumah, ada kereta, ada pasangan, suami atau isteri, ada anak cucu. Semuanya ini adalah nikmat duniawiyah. Nikmat dunia. Satu lagi, nikmat diniyah, nikmat agama. Apa dia nikmat agama? Yang paling utama. Iman, hidayah, sabar, tawakal, al-khawf, takut pada Allah, ar-raja, mengharap pada Allah. Semua itu adalah nikmat diniyah. Cuma ingat apa kata Nabi? Terhadap nikmat duniawiyah, nikmat dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada orang yang Allah suka atau orang yang Allah tidak suka. Allah suka orang itu atau Allah benci, Allah bagi. Itu namanya nikmat duniawiyah. Itu sebabnya jangan heran kalau orang kafir usahanya lebih, mereka lebih kaya. Allah bagi karena usaha mereka. Mereka yang suka jogging, mereka yang jaga kesehatan, mereka lebih sehat daripada kita. Mereka belajar rajin, mereka lebih cemerlang pencapaiannya dari kita. Kita juga, andai kata rajin, kita juga boleh kaya, kita juga boleh cemerlang, asalkan rajin. Yang paling menentukan kejayaan di dunia adalah usaha. Bukan iman, bukan ikhlas, bukan. Tapi terhadap nikmat diniyah, nikmat agama, kata Nabi, Allah hanya bagi pada orang yang dia pilih saja. Allah bagi kepada orang yang dia pilih saja. Allah seleksi. Mudah-mudahan kita semua, Ustaz dan para penonton sekalian, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pilih. Dipilih oleh Allah. Itu sebabnya tidak salah kalau sesetengah ustaz mengakhiri ceramahnya atau mengawali ceramahnya, alhamdulillah bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, kita telah dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majlis ini.
kita telah dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Memang tidak semua orang yang akan menonton live ini, yang akan pergi ke majlis ilmu, kecuali orang yang Allah pilih saja. Karena apa? Sebab dia ada kaitannya dengan nikmat diniyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah sampai akhir hayat kita untuk cenderung kepada kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, terakhir, setelah tadi kita disebut rububiyah terbagi berapa? 2. Rububiyah ammah dan rububiyah diniyah. Rububiyah ammah dan rububiyah khasah. Dan rububiyah khasah ini pula kita dah jelaskan tadi. Nikmat Allah terbagi 2. Dari angle lain, nikmat Allah terbagi 2. Nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia Allah bagi pada semua sesuai dengan usaha mereka. Sama ada mereka itu orang baik atau orang jahat, kafir atau muslim, mukmin. Sedangkan nikmat agama Allah hanya akan bagi pada orang yang Allah pilih saja. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kesan beriman dengan Ar-Rabb. Apa kesan positifnya bila kita telah beriman dengan nama Allah Ar-Rabb? Dah 1 jam Ustaz bercakap tentang Ar-Rabb. Berkesan atau tidak? Apa kesannya kalau kita memang dah faham? Mesti ada kesannya di dalam diri kita. Ini dia. Di antara faedah atau kebaikan bagi Muslim yang mentauhidkan Allah dengan nama Ar-Rabb ini. Apa dia? Dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah pada dirinya, yakni sifat-sifat hamba atau manusia. Sebaliknya, dia akan menanggalkan dari dirinya pakaian rububiyah. Orang yang memahami makna Ar-Rabb tadi dengan makna yang sebenar, dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah. Ubudiyah dari kata abdun, ibadat. Abdun maknanya hamba. Dia akan senantiasa memakai pakaian kehambaan. Dan dia akan tanggal dari dirinya pakaian rububiyah. Apa makna pakaian rububiyah? Pakaian kesombongan. Pakaian keangkuhan. Kekuasaan. Sebab itu semua adalah milik Allah. Itu yang dipanggil dengan pakaian rububiyah. Kalau Allah ingin sombong, wajar sebab dia sempurna belaka. Kalau Allah mengagungkan dirinya, wajar sebab dia maha agung. Kalau Allah menyebut dia maha berkuasa, wajar sebab dia memang punya nama Al-Qadir, maha berkuasa. Tadi kita dah sebut, di antara makna Rabb, dialah yang punya kuasa meninggikan atau merendahkan seseorang. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman, dia akhirnya diangkat jadi ketua sesuatu pertubuhan. Alhamdulillah. Andai kata dia tidak terpilih, juga Alhamdulillah. Sebab kuasa mengangkat dan merendahkan seseorang, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah. Kita kena akur. Itu sebabnya kesan positif. Orang yang beriman terhadap nama Allah Ar-Rabb, dia akan tanggalkan dari dirinya segala pakaian rububiyah. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan buat perkara-perkara yang itu semua adalah milik Allah, tetapi dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah, abdun, pakaian hamba. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling baik adalah Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Bukan ya? Bukan sempena nama ustaz. Abdullah, bukan. Hamba Allah, iaitu senantiasa tunduk, patuh, hormat,
tidak bongkak, tidak sombong, tidak meninggi suara. Tidak. Mungkin namanya Ahmad, mungkin namanya Abdul Sattar, mungkin namanya ini. Kalau dia itu taat, patuh pada Allah, dia juga layak dipanggil ibadullah. Ibad itu plural atau jamak dari abdun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Atas sebab itulah dia tidak akan sombong, tidak akan takabur. Dia tidak akan gemar dipuji. Sebab semua itu adalah pakaian Allah. Selanjutnya dia akan mendidik dirinya agar senantiasa taat pada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa bersama. Allahumma ja'alna minhum. Ulang sekali lagi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir tadi. Yang senantiasa dalam hidupnya memakai pakaian ubudiyah dan tanggalkan dari dirinya pakaian rububiyah. Nah, sekarang ada masa lebih kurang 20 minit sebelum berakhir. Ustaz ingin jawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama. Ada doa Jibril, Ustaz. Yang berdoa menjelang Ramadan. Ini doa atau pertanyaan yang diviralkan banyak saat ini menjelang Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Doa Jibril menjelang Ramadan, ya Allah, abaikanlah puasa. Ya Allah, abaikanlah puasa umat Muhammad. Jika sebelum masuk Ramadan, dia tidak melakukan 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Kononnya Jibril mohon pada Allah, abaikan. Maknanya, tolak puasa. Orang berkenaan apabila menjelang Ramadan, dia tidak buat 3 perkara. Tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Tidak minta maaf kepada sahabat-sahabatnya atau kepada istrinya atau suaminya. Dan tidak minta maaf kepada orang yang berada di sekitarnya. Betulkah hadis ini, Ustaz? Jawabnya, hadirin dan hadirat. Hadis yang disebutkan tadi, ucapan malaikat minta supaya diabaikan puasa orang yang tidak minta maaf kepada ibu bapa, tidak minta maaf kepada pasangan hidupnya atau tidak minta maaf kepada kawan-kawan sekitarnya, bukan hadis Nabi. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, itu hadis palsu. Yang ada dalilnya yang sahih memang ada mirip-mirip. Nah, sebelum Ustaz jawab dan teruskan, minta maaf pada ibu bapa memang bagus. Minta maaf suami isteri memang bagus, juga kepada kawan-kawan memang bagus. Tapi menyandarkan riwayat ini pada Nabi, tak boleh. Malah bila kita sebar-sebarkan, kita seolah-olah telah booking neraka. Apa sebab booking neraka? Kata Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang dengan sengaja mendustakan
Apa yang aku kata, maksudnya aku tidak kata, dia kata aku kata. Itu maknanya telah mendustakan Rasul. Suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Kita tak nafikan betapa cantiknya suka minta maaf pada ibu bapa, suami isteri dan kawan-kawan. Betul, itu ajaran agama. Tapi mengaitkan itu semua kepada perkataan Rasul, itu hadis palsu. Dan bila kita ulang lagi, kalau dulu minta maaf, kita minta maaf, minta ampun pada Allah karena terlanjur karena kejahilan. Tetapi apabila kita dengar saja ulang lagi, maknanya kita menempah neraka. Yang betul, yang sahih, yang datang dari Nabi, memang ada hadis sahih. Antara lain riwayat Al-Hakim, Daruqutni. Pada satu hari Nabi pernah menaiki satu mimbar. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Lalu kata Nabi, "Halummu ilayya." Mari kamu dekat dengan aku. Lalu Nabi pun setelah mereka dekat, naik tangga mimbar. Setiap anak tangga yang 3 itu Nabi naik, langkah, Nabi sebut amin. Kedua amin, yang ketiga amin. Lalu Nabi pun berucap di hadapan para sahabat. Kita ringkaskan, begitu selesai pidato Nabi, khutbah Nabi, Nabi turun. Baginda dikerumuni oleh para sahabat. "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "qad sami'na al-yawm ma kunna nasma'hu." Atau kama qalu. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, hari ini pertama-tama kali kami dengar yang kami tak pernah dengar sebelumnya." Kata Nabi, "Ada apa?" "Tadi ketika Tuhan naik anak tangga yang 3 itu, amin, amin, amin. Ada apa ya Rasul? Kami tak pernah dengar Tuhan sebut ini sebelumnya." Kata Nabi menjawab, "Ketika aku naik anak tangga pertama, datang Jibril. Lalu berdoa, 'Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Qul amin,' faqultu amin." Ketika aku naik anak tangga pertama, malaikat Jibril lalu berdoa, "Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan. Ba'uda man adraka Ramadan." Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan. Begitu mereka dapati Ramadan, dosa-dosa mereka tidak juga diampuni oleh Allah. Itu doa Jibril. Dan Jibril suruh Nabi Muhammad, "Qul amin." Katakan amin. Apa makna amin? Kabulkanlah doa Jibril. Terimalah doa Jibril itu. Itu sebab aku tadi sebut amin pada anak tangga pertama. Anak tangga kedua, Jibril berdoa lagi. "Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik." Sungguh celaka orang-orang yang apabila namamu disebut, mereka tidak sambut dengan selawat dan salam. Falam yusalli alaik. Mereka tidak sambut dengan selawat. Qul amin. Nabi disuruh lagi oleh Jibril, katakan amin. Perkenankanlah doa Jibril, ya Allah. Itu sebab aku sebut yang kedua. Yang ketiga, ba'uda man adraka abawahi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Qul amin. Faqultu amin. Sungguh celaka orang yang mendapati kedua-dua ibu bapaknya yang masih hidup, atau salah seorang yang masih hidup, satu orang lagi telah meninggal dunia, lalu kedua ibu bapaknya tidak menjadi penyebab dia untuk masuk syurga. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi amin. Ringkasnya, yang ini ni sahih. Yang pertama tadi palsu. Kalau yang ini, yang kedua ini mau disebarkan, silakan. Sebab hadis yang sahih. Ringkasnya,
Ramadan bulan yang penuh ampunan. Kemudian apabila nama Nabi disebut dalam ceramah ke, dalam khutbah Jumaat ke, kita hendaklah sambut dengan Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu juga terhadap kedua ibu bapa, kita hendaklah berbuat baik senantiasa. Okey, kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz, boleh tak Ustaz Uday senaraikan rukun-rukun syahadah serta huraiannya? Adakah jika satu daripada rukun-rukun itu batal, maka syahadatnya pun batal? Jika syahadat kita batal, adakah ini yang dikatakan dengan bersyahadat kufur dan tidak bersyahadat kafir? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagus pertanyaannya. Rukun sesuatu adalah sesuatu yang mesti ada pada seseorang. Rukun salat ada 13. Jangan tinggal walaupun satu. Jangankan 13, 10, 7, satu saja tak dibuat ketika salat. Salat kita batal. Umpamanya salat tanpa takbiratul ihram. Salat tanpa membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan makmum. Bagi yang salat sendirian. Salat tidak diakhiri dengan salam. Semuanya itu membuat batal. Puasa. Rukunnya ada 2. Niat pada waktu malam. Ini khas untuk puasa wajib. Puasa sunat, boleh kita berniat pada waktu pagi. Asalkan kita belum sarapan. Untuk puasa Ramadan, niatnya pada waktu malam. Yang kedua, menahan dari segala yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Apabila kita menahan dari yang membatalkan puasa tapi tidak berniat, tak sah. Tapi bila kita berniat, tapi kita makan seperti biasa, breakfast, lunch, batal. Kembali kepada rukun 2 kalimah syahadat ada 3. Pertama, an-nutqu bilisan, ucap dengan lidah. Yang kedua, wat-tasdiqu bil qalbi, benarkan apa yang kita ucap itu dengan hati. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Yakin dalam hati, benarkan, jangan ragu. Itu maksudnya rukun kedua. Rukun pertama tadi, sebut dengan lidah, kecuali orang yang bisu. Itu dikecualikan. Yang kedua, benarkan dalam hati, sematkan dalam hati makna yang diucap. Dan yang ketiga, al-amal bil arkan. Laksanakan tuntutan 2 kalimah syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan syahadat pertama, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hendaklah kita ikuti dengan suruhan Allah buat, larangan Allah jauhi. Tuntutan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang Nabi suruh buat, yang Nabi larang jauhi. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, apabila 2 kalimah syahadat telah diucap dengan fasih, Allah saja Tuhan yang berhak disembah, tidak yang lain. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Yakin. Tapi suruhan Allah, suruhan Nabi tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Nabi tidak dijauhi. Rosak syahadat orang tersebut. Orang tersebut, kalau telah ucap 2 kalimah syahadat, benarkan dengan hati, tapi tidak laksanakan suruhan Allah, suruhan Rasul, langgar larangan Allah, larangan Rasul, mereka lebih tepat dipanggil munafik, bukan mukmin. Hipokrit. Lain cakap lagi begini. Cakap tak serupa bikin. Kita tak boleh katakan mereka kafir. Tak boleh. Sebab dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang melakukan dosa, walaupun itu dosa besar, tak boleh dikatakan kafir. Orang yang suka mengkafir-kafirkan itu bukan Ahlus Sunnah. Mereka adalah Khawarij.
Khawarij, prinsip mereka, mana-mana Muslim, Muslimat buat satu dosa besar, kafir, kafir, kafir. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah menamakan mereka dengan nama mukmin fasik. Orang Islam yang telah mengucap dua kalimat syahadat, membenarkan dengan hati tanpa ragu, tapi mereka tidak taat Allah, tidak taat Rasul, mereka dipanggil dengan mukmin fasik. Mengapa dipanggil mukmin? Maknanya iman mereka still ada, masih ada iman lagi. Mengapa fasik? Fasik maknanya iman mereka mula rosak. Bukan kafir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini juga akhir-akhir ini diviralkan balik. Ustaz, betulkah bila kita membaca selawat ini kita akan mendapat doa dari malaikat 1000 subuh, yaitu jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Selawat jenis ini yang fadilatnya letih malaikat menulis pahalanya selama 1000 atau 2000 subuh. Ini hadis palsu, tidak ada asas sama sekali. Kita tak nafikan selawat kepada Nabi memang besar ganjarannya, tapi mengaitkan selawat jenis ini ni. Saya bacakan sekali lagi. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan diviralkan. Nah, satu lagi pertanyaannya, Ustaz, apakah disebabkan oleh possible lockdown keperluan untuk salat Aid itu gugur? Apakah karena PKP ini tak boleh ke masjid, tak boleh keluar beramai-ramai, berdekat-dekatan, lalu gugur sunnah salat Idul Fitri? Atau kita masih disunatkan untuk salat Aid bersama keluarga sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas perjuangan sepanjang bulan sepanjang bulan di atas perjuangan di sepanjang bulan Ramadan. Kalau masih ada keperluan, maka bagaimana kaifiat mengerjakan salat Aid di rumah bersama keluarga? Ini pertanyaan yang terakhir. Apa dia? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salat Aid masih lagi hukumnya sunat. Sebenarnya salat Idul Fitri, Idul Adha ini ada pandangan para fuqaha. Mazhab Hanafi kata wajib, fardu. Mazhab yang lain kata fardu kifayah. Bila sebahagian buat, yang lain itu tidak berdosa. Tapi menurut mazhab yang lebih kuat, termasuk mazhab Syafi'i, yaitu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, sangat digalakkan. Oleh sebab itu, bila kita dalam keadaan lockdown, begitu kita dalam keadaan PKP, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke masjid, ke surau, kita boleh melakukan salat Idul Fitri bersama keluarga. Boleh seorang diri, boleh berjamaah. Berjamaah lagi bagus. Dan kemestian khutbah tidak perlu. Kalau buat di rumah, tidak perlu adanya khutbah. Cukup salat saja sunat 2 rakaat. Niat salat Idul Fitri 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Segala yang baik datangnya daripada Allah, segala kekurangan atau terkasar bahasa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, sedikit tambahan. Ustaz kadang-kadang segan tak minum. Ustaz angkat dengan tangan kanan ni. Tapi Ustaz perasan dalam video dia jadi tangan kiri. Ini kiri Ustaz. Mungkin dalam video nampak ini kanan.
Jadi takut jadi fitnah, lebih baik Ustaz minum nanti setelah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.